nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Surat Fussilat ayat 26, Allah menjelaskan tentang kelakuan orang-orang kafir dahulu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir inda qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Orang-orang kafir yang mereka matinya dalam keadaan kafir, berkata mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian mendengarkan ini Jadi orang-orang yang tidak senang telinganya mendengar Quran itu kelakuan orang kafir, ya. Maka kita jika ada yang membaca Al-Quran harus senang hati kita, ya. Jangan mengikuti kelakuan orang-orang kafir. Walghaw fihi, dan ributlah kalian, recoklah kalian fihi, pada itu pembacaan Al-Quran. Itu bil lagdi wa nahwi wasiu fi zamani qiraati la'allakum taghlibun, agar kalian bisa mengalahkan. Fayaskutu anil qiraati, maka berhenti diam itu Nabi dari membaca Quran. Ini kelakuan siapa? Orang kafir, jangan kita ikut. Artinya kalau ada orang siapapun dia yang membacanya, dimanapun, kapanpun, ketika ada yang sedang membaca Quran, menjelaskan Quran, kita jangan ngobrol. Ibu-ibu, ulah ngobrol. Di mana aya nu ngaos Quran, dangukeun, regepkeun, tong ngarobrol, jempling dangukeun, ya. Sok aya urang di undangan-undangan, ya, dina acara-acara sok diaoskeun Al-Quran, kedah jempling, teu kengeng ngararobrol, ya, teu kengeng rarecok, ya, itu dangukeun Al-Quran. Naon bahayana di mana jelma rarecok mu ngadengekeun Quran, Allah ngabales, Allah ngadauhkeun, qala ta'ala fihim falanudhiqanna alladzina kafaru adzaban syadidan walanaziyannahum aswa alladzi kanu ya'malun. Kami Allah benar-benar akan menyicipkan kepada orang-orang yang kafir akan siksaan yang amat pedih, dan akan aku balas mereka dengan seburuk-buruknya balasan pekerjaan mereka. Apa balasan yang sangat pedih? Siksaan yang sangat pedih, balasan yang sangat buruk adalah neraka. Jika mereka matinya dalam kekufuran, maka akan abadi dalam siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini wa fi hadzal ayah, di dalam kitab Tafsir Shawi halaman 506 juz 3 dijelaskan oleh pengarangnya, wa fi hadzal ayati, dan adalah tetap pada ayat ini, wa'idun, bahwa ancaman,
Likul liman kepada setiap orang yaf'alu yang mengerjakan orang tersebut al-laghta akan laghtu, yaitu keributan, ya, keur maca Quran karakah gogorowokan, kakalakah hareureuy, kalakah ngarobrol. Nah, hati-hati nih. Ini ancaman ini. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mendengar Al-Qur'an ketika Al-Qur'an dikumandangkan. Kade hati-hati ya, urang lain batur da teh urang. Kadang-kadang di acara nikahan, di acara eta, di acara muludan rajaban, maraca Quran urang kalah ngarobrol we. Kade eta ieu ancaman ti Allah. Ya, di mana aya nu ngaos Quran dangukeun bandungan, dengarkan, simak ya dengan penuh penghormatan, karena yang kita dengarkan, karena yang dikumandangkan adalah firman Allah, ya, mengagungkan firman Allah. Ini adalah ancaman kepada setiap orang yang mengerjakan akan lagat, akan recok, ada rame fi hali qiraatil Quran, pada ketika dibacakan Al-Quran, wa yushawwisu 'alal qari' wa yukhallitu 'alaihi, dan merepotkan ngariweuhkeun ka jalma nu maca Quran, nyampurkeun ka eta jalma nu maca Quran. Akhirnya terganggu orang yang baca Quran sehingga berhenti dari baca Qurannya. Ini bahaya, tidak boleh ya. Usahakan jaga jika ada pembacaan Al-Quran dimanapun saja, acara apapun itu, kalau dikumandangkan Al-Quran maka usahakan simak dengan baik. Simak dengan baik, dengarkan, masukkan ke dalam hati, renungkan isi kandungan Al-Quran. Jangan sampai kita seperti orang yang tidak senang mendengar Al-Quran. Ini kelakuan orang-orang kafir. Fa innahu haramun bi ijma'in, maka sesungguhnya ngobrol, recok, keur dibacakeun Quran hukumna haram, doraka. Hukumna naon? Doraka, haram, tidak boleh. Siapapun kita, jika ada yang sedang baca Quran, dengarkan, ya. Tidak boleh kita ngobrol-ngobrol, ya. Itu tidak boleh kita rame-rame gogorowokan, berteriak-teriak, sedangkan ada orang yang sedang baca Quran, sehingga orang yang sedang baca Quran terganggu, akhirnya dia berhenti dari baca Quran. Ini nggak boleh, ya. Dan juga kita yang baca Quran harus tahu waktu. Ay jam hiji mah tong ulah make speaker we, jam hiji peuting mah, ya, nuju istirahat. Ulah jam hiji peuting mah nuju istirahat. Bisi ngaganggu batur, bisi batur mah karek kerep gitu, minangkan. Kita juga yang baca Qurannya harus tahu waktu, ya. Kapan baiknya baca Quran, ya, itu harus tahu waktu. Kalau memang tidak pakai speaker di rumah sendiri silahkan, ya, kalau di rumah. Kalau pakai speaker di masjid tahu waktu. Ya mau jam hiji kene geus make speaker ulah tuh. Ngaganggu tatangga. Kawatos. Mungkin nanti jam 4 pakai speakernya. Sudah waktunya bangun setengah 4 itu baru. Lamun jam hiji jam 2 mah tong make speaker baca Quran, ya. Baca Quran silakan, tapi ada waktu-waktu tertentu. In lam yaqsid ibtalan naf'i bil Quran karahatan fih. Jika tidak bermaksud membatalkan kemanfaatan Al-Quran, benci terhadap Al-Quran. Lamun ayeuna ngobrolna dina keur baca Al-Quran, recokna dina keur aya bacaan Quran, karena teresep kena Quran, wah bahaya. Bisa jadi kufur.
bisa jadi kufur. Lamun jelma aya nu maca Quran tuluy kalkah ngobrol recok ngararobrol teu pararuguh, bahaya, dikhawatirkan akan terjadi kekufuran. Tapi kalau tidak maksud seperti itu hanya haram saja ya. Nah, ini apa ancaman dari Allah? Allah akan cicipkan kepada mereka siksaan yang amat pedih, yaitu neraka. Jadi usahakan ketika dibacakan Al-Quranul Karim oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka simak oleh kita dengan penuh penghargaan, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh penghormatan ya, karena yang dibaca firman Allah ya. Firman siapa? Firman Allah. Bahaya kalau orang tidak mau memuliakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin dijelaskan tentang obatnya hati ya. Ini Abu Ya radhiyallahu anhu, guru kita, sering dahulu ya membacakan obatnya hati ini. Dimanapun beliau ceramah, memberi penjelasan, beliau sering membawakan nadhoman obat penyakit hati, agar hatinya sehat, agar hatinya terang, agar hatinya lunak ya. Kalau hatinya sudah baik, masya Allah, diangkat menjadi kekasih Allah ya. Mereka para aulia-aulia Allah diangkat menjadi kekasih Allah bukan bikasrati qiyamin wala siyami naharin, bukan dengan banyaknya ibadah pada malam hari, dan bukan karena banyaknya puasa pada siang hari, bukan itu. Dan mereka tetap puasa siangnya, malamnya ibadah, tapi bukan itu. Al-Imam Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam suatu keterangan, ma wasaltu ilallah, kata beliau, bi qiyami lailin wala siyami naharin, walakin wasaltuhu bisalamati sudur wa sakhawatin nufus war rahmati likulli muslimin. Kurang lebihnya seperti itu ya. As-Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, beliau diriwayatkan di dalam manaqib beliau, ibadah beliau bagaimana? Rajin. Tiap malam tidak kurang dari 1000 rakaat. Salat sunnahnya itu. Salat sunnahnya berapa rakaat? 1000 rakaat. Kamari we 100 rakaat per we. Kira-kira hayang deui teu? Malam 10 100 rakaat Muharram teh. Hayang deui teu malam 11 100 rakaat? Sigana teh engke deui we. Ayo urang mah pan gitu. Kenapa terjadi pada kita kok sulit untuk melaksanakan ibadah, berat rasanya? Oh, alasannya karena hatinya ya, hatinya kotor, hatinya kotor dengan dosa, hatinya gelap ya, sehingga berat untuk sholat. Betul, harorea brek sholat ah gitu. Ai para wali mah da bersih teh hatena hararampang weh. Ya. Salat 1000 rakaat unggal peuting biasa weh. Itu. Puasa unggal poe biasa. Para wali-wali kurang. Ya. Kamari 100 rakaat da sigana teh hayang engke deui we ke Muharram harup. Aduh, kira-kira lamun unggal sabulan sakali atau 100 rakaat teh nya sigana teh angkat tangan. Bujang-bujang makmumna, imamna ge angkat tangan.
Teuing saha nu kersaeun imamna 100 rakaat? Sugan payar we gitu. Bujeng-bujeng dah gitunya. Masya Allah. Kalau orang sehat hatinya luar biasa. Ini anggota menjadi mudah untuk melaksanakan amal soleh. Berkah apa? Kebersihan hatinya. Itu ya. Mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah. Diberikan kebersihan hati oleh Allah. Disehatkan hati kita semua oleh Allah. Dijadikan hati-hati yang penuh dengan keridhaan Allah, hati yang penuh dengan sifat-sifat yang dimuliakan oleh Allah. Hati kita dijaga oleh Allah, dibersihkan dari sifat-sifat yang keji, sifat yang mulia, diisi dengan sifat-sifat yang selamatkan kita dunia maupun akhirat. Amin ya alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walil marji wal ma'ab. Pada jamaah sekalian, insyaallah pada hari ini akan dilaksanakan pengecoran Pondok Pesantren Darus Surur Pusat tahap kedua ya. Mudah-mudahan mohon doa dari semua, mudah-mudahan pelaksanaan ini ada dalam kelancaran, ada dalam keberkahan, ada dalam kemaslahatan. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh kita, hajat-hajat kita yang baik dunia maupun akhirat, mudah-mudahan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kepada para jamaah yang ada waktu, yang sehat, yang tidak ada halangan, barangkali ingin bantu ikut mengecor silahkan. Abdi mariweuh aya hanca mangga teu sawiosnya kantun didoakeun we ku sadayana. Sadayana sing hasil maksad nu sae dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa abir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun Dina surul manun waghfiris tur anta akraman satar waghfiris tur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haq da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi sifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil
masabihil ghurar wa ala sahbil masabihil ghurar ya Allah manfaatkan ilmu kami ilmu yang berguna jadikan kami mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga handai tolan tetangga laki-laki perempuan berilah kami taufik kekuatan ridha kata perbuatan berilah kami rizki yang halal teman bertakwa penuh pengertian diberikan semua kebaikan dijauhkan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian hati penuh dengan biraan hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum datang menjelang dosa-dosa kami engkau ampunkan hanyalah engkau pemberi ampunan salawat dan salam engkau limpahkan pada Nabi kitab sumber kesembuhan jiwa raga dosa sekalian serta keluarganya yang mulia sahabat lampu Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya nabi ya Rasul salam alaika ya Habib